Assalamualaikum teman-teman semua, salam literasi. Perkenalkan, namaku Inara, umurku 10 tahun, kelas 5 dari PKBM Bimbang Becik. Nah, kali ini Inara mau mengajak teman-teman kalian untuk mengulas buku yang menurutku keren banget nih. Judulnya adalah Di Hati Riri. Buku ini ditulis oleh Zulfa Adi Putri dan ilustrasinya Mat Toha. Penyutingnya adalah Weni Octavia. Diterbitkan pada tahun 2022 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Buku ini masuk jenjang B3, cocok untuk anak usia 8-10 tahun seperti aku. Kalian pernah nggak sih dimarahi oleh ibu kalian? Terus, apa yang kalian lakukan saat dimarahi? Apakah sedih? Apakah marah? Atau cuek saja? Nah, pas banget seperti kisah oleh buku ini. Menceritakan seorang gadis kecil bernama Riri. Dia sering dimarahi oleh ibunya. Kita mulai dari sapi. Nah, di sini ada tokoh utamanya, Riri. Berawal dari Riri mendapatkan nilai ujian yang jelek. Riri sangat takut untuk pulang. Dia tahu mamanya pasti mengomelinya. Selain itu, dia juga sering dibanding-bandingkan oleh ibunya. Diminta pakai baju cantik seperti Mbak Fibri, pembantu tanpa aba-aba seperti Mas Dede, atau entah dibandingkan seperti Mbak Sari, Theo, atau Nadia, sahabatnya sendiri. Kalau aku jadi Riri sih, aku juga pasti sebel. Riri sebenarnya sudah mencoba membantu ibunya. Tapi Riri bingung karena permintaan ibunya selalu berganti-ganti. Kemarin diminta untuk mencuci piring. Sekarang ingin dibantu nyapu. Riri pasti sedih dan kesal. Dia merasa bagi ibunya semua orang lebih baik daripada dia. Sampai akhirnya, suatu hari, Riri malah kabur dari rumah. Dia memakai topi, ransel besarnya, dan Riri terus berlari. Dia tidak tahu mau kemana. Dan sampai akhirnya, dia malah ke rumah sahabatnya sendiri, Nadia. Orang yang selama ini sering dibanding-bandingkan oleh ibunya. Mereka akhirnya menuju gorong-gorong yang menjadi markas rahasia mereka. Di situ, Riri meminta Nadia bertukar posisi dengannya. Nadia, kamu mau gak bertukar posisi jadi anak mamaku? Lalu, kira-kira Nadia mau gak ya bertukar posisi dengan Riri? Terus, apakah mamanya Riri masih marah-marah? Disitulah bagian serunya teman-teman. Penasaran kan? Kalau penasaran, langsung saja baca bukunya di website budi.kemendikdasmen.go.id. Secara keseluruhan, aku suka banget sama buku ini. Jadi, aku kasih nilai 10/10. Karena ada banyak alasan menarik dari buku ini. Pertama, gambar ilustrasi, sampul, dan isi bukunya sangat bagus. Menarik, warnanya colorful. Cocok untuk anak-anak seusiaku. Kedua, bahasanya mudah dimengerti. Ketiga, kisahnya sesuai dengan yang sering kita alami. Keempat, dari buku ini, aku jadi tahu istilah manusia tambal sulam. Apa itu manusia tambal sulam? Nah, kalau digambarkan begini. Kepalanya Riri, badannya Nadia, tangannya dan kakinya kaki jerapah. Aneh kan? Kelima, ada belajar validasi emosi seperti marah, kesal, bahagia, dan lain-lain. Keenam, pesan moral yang aku ambil dari buku ini antara anak dan orang tua harus terjalin komunikasi yang baik. Biarpun orang tua marah, mereka tetap sayang pada kita. Seperti Ibu Riri, yang walaupun marah, dia tetap membuatkan Riri pisang goreng kesukaannya.
Nah, teman-teman, itu tadi mengulas buku versi Inara. Semoga bermanfaat dan teman-teman suka ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Pokoknya, aku rekomendasikan buku Di Hati ini untuk teman-teman baca. Yuk jadi generasi literat dengan membaca buku. Karena dengan membaca buku, kita bisa menjadi pintar. Salam literasi. Aku Inara dan bye-bye.